sekarang ini COVID ini kan sudah, katakanlah sudah bulan yang kelima dan keenam ya. Kita sudah luar biasa ya secara gotong royong ya dengan semangat. Pemirsa sudah menyimak, mendengar tadi penjelasan dari Kepala Dinas Kesehatan bahwa virus COVID-19 ini nyata, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya sedang bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Bapak Herwan Antoni, sedang berada di ruang kerja beliau sore hari ini. Assalamualaikum, apa kabar Pak Herwan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat dan tetap semangat. Tetap semangat ya. Di tengah pandemi COVID. Itu yang paling penting, ya, Itu yang penting semangat, utama ya. ya. Ini Pak Herwan, sekarang kan di tengah pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung berapa bulan ya, sejak 2 Maret pertama kali diumumkan. Ini kita melihat angka kasus positif kan terus bertambah. Tapi di tengah-tengah masyarakat kita kan muncul juga anggapan bahwa ini rekayasa, bahwa corona ini mengada-ada, ini permainan dan segala macam. Mungkin Pak bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Sebetulnya corona ini nyata atau enggak? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Dan kadang-kadang kita sering ditanyakan juga. Ya, dan ini juga benar kenyataan di masyarakat itu. Sekarang ini COVID ini kan sudah, katakanlah sudah bulan yang kelima dan keenam ya. Kita sudah luar biasa ya secara gotong royong ya dengan semangat. Dan semuanya telah bergerak dalam upaya untuk pencegahan dan penanganan COVID ini. Tentu apa yang disampaikan tadi, masyarakat kita, persepsi masyarakat kita ini ya masih kita temukan ya, masyarakat kita itu ya ada yang berpendapat ya bahwa COVID ini ada rekayasa, ada konspirasi dan sebagainya. Ya tentu hal-hal ini yang perlu kita luruskan ya kepada masyarakat kita, bahwa yang namanya COVID ini benar-benar nyata. Ya walaupun sebenarnya kita tidak bisa melihat ya, dari kacamata kita, dari mata kita itu tidak bisa dilihat. Tapi virusnya itu memang betul-betul ada. Virusnya ya betul-betul ada. Ya kita melihat ya bagaimana ya virus ini luar biasa. Ya bagaimana penyebaran virus ini. Ya kemudian bagaimana menginfeksi dengan jumlah orang yang begitu banyak. Ya ini kalau kita lihat kan global sedunia ini ya jumlah sekarang ini jutaan orang ya, hampir mendekati angka 20 juta. Ya, terkait kita di Provinsi Bengkulu sekarang ini kasus kita sudah pada posisi 252 kasus. Ya, artinya ya ini suatu kenyataan ya, terutama kami di kalangan kesehatan yang masuk dalam gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Bengkulu ya, melihat bahwa kasus kita ini penambahannya dari hari ke hari kan meningkat. Ya, bahwa kita menyatakan sesuatu positif itu kan secara ilmiah ya, berdasarkan hasil pemeriksaan swab ya yang diperiksa dengan alat PCR atau TCM ya. Nah, kalau berdasarkan alat tersebut ya kita yakini bahwa virus itu benar-benar terdeteksi ya, benar-benar ada dan menginfeksi pada manusia, terutama saluran pernapasan atas dan pernapasan bagian atas dan juga bagian pernapasan bagian bawah. Artinya bahwa ini suatu benar-benar nyata dan tingkat kematian juga cukup tinggi. Ya bahkan kita Provinsi Bengkulu ini kemarin memang pernah dirilis. Ya apakah Provinsi Bengkulu ini memang tinggi ya? Kasus kematian? Saya katakan betul bahwa kasus kematian kita itu ya ada peningkatan bahkan tertinggi. Itu mengapa? Ya memang kalau kita lihat jumlah kasus kita itu sampai dengan hari ini ada 22 kasus positif. Ya, kalau kita ingin melihat angka kasus kematian itu berdasarkan jumlah yang positif. Yang 252. 252 tadi. Nah, kalau kita hitung-hitung ya, persentase kan itu 8,33%. Ya, artinya dari 252 meninggal berapa, Pak? Meninggalnya 22 orang. 22 sampai dengan hari ini, karena hari ini ada penambahan 1 kasus yang meninggal. Artinya DPRD Kota, Pak ya. Yang tadi salah satunya adalah staf sekretariat Dewan DPRD Kota. Betul.
Ya, artinya itu ya. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa eh, penyebaran kasus ya bukan terjadi ya pada siapapun, ya tidak mengenal status, tidak mengenal wilayah ya, dan bisa saja terjadi pada siapapun ya. Nah, oleh karena itu ya kita anggap bahwa ini benar-benar nyata ya, dan masyarakat kita harus benar-benar waspada ya. Ketika nanti kasus ini kita anggap sepele ya, masyarakat kita melengah, ini bertambah lagi ya persoalan kita yang bertambah berat ya. Upaya sudah dilakukan dengan protokol kesehatan, disiplin masyarakat yang sudah kita lakukan. Ketika masyarakat kita masih ada yang anggapan seperti itu, ini menambah berat persoalan kita ya dalam penanganan COVID-19. Jadi disiplin masyarakat juga akan membantu ya sejauh mana kecepatan menangani virus ini. Betul ya, sekarang ini vaksin yang paling ampuh itu adalah disiplin masyarakat. Karena vaksin yang sebenarnya ya dalam untuk bagaimana menjaga imunitas tubuh kita, memberikan kekebalan pada tubuh kita kan sampai saat ini kan masih dalam uji coba. Ya prosesnya panjang, bisa saja tahun depan ya. Artinya yang paling vaksin dari yang kita lakukan pada saat ini adalah disiplin pribadi masing-masing ya, dengan menerapkan protokol kesehatan. Ya, itu benar ya, kita meyakini. Saya sendiri ya selalu waspada. Ya, waspada dalam arti menerapkan protokol kesehatan. Kemudian tempat-tempat yang resiko tentu kita harus hindari. Ya, kemudian orang-orang kontak ya yang tidak kita kenal itu harus kita waspadai. Ya, itu upaya kita untuk pencegahan. Nah ini Pak, kan sampai saat ini vaksin virus ini belum ditemukan. Ya. Kita dapat informasi bahwa sedang diuji coba klinis tahap ketiga. Betul. Tapi kemarin sempat beredar juga pro kontra soal ada ditemukan obat virus ini yang heboh di dialog di TV, di media sosial oleh salah seorang yang katanya ahli mikrobiologi. Mungkin bisa diberikan penjelasan kepada masyarakat. Sebenarnya apa betul sudah ditemukan obat virus? Ya, kita meyakini bahwa Organisasi Kesehatan Dunia WHO ya, kalau kita di Indonesia ini namanya Kementerian Kesehatan. Ya, sampai sekarang bahwa WHO dan Kementerian Kesehatan yaitu belum menemukan yang namanya obat yang khusus untuk mengobati ya, sekaligus sebagai yang bisa menjadikan vaksin ya dalam upaya kita memberikan perlindungan ya, kekebalan kepada masyarakat kita. Artinya bahwa kita yakini bahwa lembaga resminya adalah Kementerian Kesehatan kalau di Indonesia. Ya, sampai sekarang Menteri Kesehatan sudah menyampaikan, Dirjen sudah menyampaikan bahwa tidak ya, artinya kita belum menemukan itu. Belum menemukan obat ya, termasuk vaksinnya masih dalam proses uji coba. Ya. Nah, artinya sampai sekarang apa yang disampaikan kemarin ya, ada berita dan sebagainya ya, sesuatu itu tentu harus melalui kajian ya, kajian klinis dan sebagainya, tentu harus menjadi rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Kalau Kementerian Kesehatan belum menjadikan rekomendasi, berarti belum bisa diyakini secara klinis atau ilmiah terhadap temuan-temuan tersebut. Artinya tetap kita mengacu pada rilis dari pihak terkait. Betul. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Kemudian ini Pak, di masyarakat kita juga ada yang meyakini dan mempraktekkan bahwa sebetulnya virus ini bisa dicegah dengan menggunakan minuman tradisional. Salah satu contohnya misalnya minum air jahe. Gimana tanggapannya? Sebenarnya benar nggak anggapan seperti itu? Ya, kalau untuk imunitas tubuh itu benar. Benar. Ya, artinya bagaimana? Karena virus ini kan ketika dia masuk ke tubuh kita, ketika imunitas tubuh kita itu kuat, mampu untuk melawan virus, ya kita tidak ada gejala. Virus dengan sendirinya nanti akan ya dengan sendirinya dia akan kalah dengan imunitas tubuh kita yang kuat tadi. Oleh karena itulah pertahanan tubuh yang datang dari tubuh kita masing-masing itu harus kita siapkan. Jadi samping dengan upaya pencegahan tadi dengan protokol kesehatan, ya kita juga harus bagaimana tubuh kita itu dalam kondisi
ya imunitasnya tetap dijaga dengan baik. Nah, oleh karena itulah bagi kita minuman tradisional ya yang sudah kita yakini seperti air jahe ya, kemudian misalnya minum dari daun sungkai dan sebagainya itu cukup bagus sekali, termasuk vitamin dan sebagainya itu cukup bagus sekali, artinya untuk menjaga imunitas tubuh kita supaya tetap terjaga, tetap mampu melawan ketika kita terinfeksi virus tersebut. Jadi yang paling utama sebetulnya imunitas tubuh. Ya, artinya yang paling utama ya kita upaya pencegahan. Pencegahan jangan sampai masuk ke, jangan sampai kita terinfeksi. Ya, nah, karena infeksi ini ya virus ini dia ya penularannya kan lewat saluran pernapasan ya, mulut, hidung dan mata. Nah, oleh karena itulah kita harus melaksanakan 3M tadi. Wajib memakai masker, wajib cuci tangan ya setiap sebelum beraktivitas, sebelum makan, sebelum minum dan sebagainya. Ya jangan menyentuh mulut, jangan menyentuh hidung, mata dan sebagainya. Itu dalam apa? Jangan sampai kita terinfeksi. Ya, kemudian jaga jarak, itu juga seperti itu. Ya, kemudian yang tak kalah pentingnya adalah menjaga imunitas tubuh kita masing-masing. Ya, ya di samping minum-minuman tadi, salah satunya adalah aktivitas fisik. Yang selalu kita sampaikan dengan pesan germas itu, yaitu dalam rangka apa? Menjaga kebugaran tubuh kita. Ya, nanti bagaimana kalau tubuh kita bugar, tentu imunitas tubuh kita juga akan terjaga dengan baik. Kemudian ada kasus seperti ini Pak, tapi ini bukan di Bengkulu memang ya. Ada keluarga pasien yang itu berobat ke rumah sakit, kemudian meninggal. Kemudian keluarga itu dipaksa menandatangani surat pernyataan bahwa keluarga dia yang meninggal itu positif COVID-19. Dan itu kemarin sempat heboh juga di media sosial. Sehingga ini wah ini memang benar ternyata ini mengada-ada, rekayasa dan sebagainya. Sebetulnya gimana Pak untuk menjelaskan fenomena seperti ini? Ya artinya ya kita harapkan ya siapapun ya petugas kesehatan ya pelayanan dan sebagainya terutama di rumah sakit, puskesmas, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan ya kita harus benar-benar bekerja itu ya sesuai dengan fakta ya. Kita tidak boleh membohongi masyarakat ya, apalagi kita itu dengan sumpah profesi jabatan dan sebagainya. Ya, terkait dengan pemberitaan tersebut, kalaupun betul itu sangat salah. Ya tidak boleh kita seseorang yang tidak COVID kita nyatakan COVID. Ya, seperti kami misalnya tiap hari merilis, ya, merilis ketika hasil lab keluar. Ya kalau orang dinyatakan COVID, kita harus nyatakan dia benar-benar COVID berdasarkan hasil lab PCR-nya, ya atau TCM-nya. Ketika dia negatif, harus kita akui negatif. Jadi kita tidak boleh ya menggunakan COVID-kan ini dengan tujuan tertentu. Ya itu hal-hal seperti itu ya itu yang tadi kadang-kadang ya masyarakat kan percaya masyarakat turun kalau kita membuat sesuatu yang seperti itu. Terakhir Pak Herwan, kita melihat rilis kemarin bahwa Provinsi Bengkulu dengan tingkat kematian tertinggi ya, salah satu termasuk yang tertinggi di Indonesia 8,3%. Tadi dijelaskan bahwa salah satu faktornya kan ada soal disiplin masyarakat kita mematuhi protokol kesehatan. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak kepada para pemirsa kita imbauan, instruksi bahwa bagaimana kita bisa terhindar dari virus yang berbahaya. Jadi ya terus kita himbau pada masyarakat kita tidak boleh bosan siapapun ya, termasuk rekan-rekan dari PWI, media dan sebagainya, tokoh agama, tokoh masyarakat ya, kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Ya bagaimana upaya kita untuk pengendalian pencegahan. Jangan sampai masyarakat kita abai, yang menganggap sepele, ya kemudian ada pendapat tadi yang menyatakan ini konspirasi tidak percaya, itu harus diberikan pemahaman yang betul-betul ya, tidak bisa sekali dua kali, bahkan berulang kali disampaikan penjelasan. Ya, kenapa? Karena ini sangat penting bagi kita ya bahwa disiplin itulah yang bisa mengendalikan agar virus ini bisa cepat ya berakhir, ya pandemi bisa cepat berakhir.
Ya kalau masyarakat kita tidak disiplin, ya masyarakat kita abai, ya tentu ini tidak akan berakhir, bahkan akan semakin memperparah ya kasus kita yang akan datang. Sementara kita sekarang ini ya harus produktif, ya. Sekarang kan kita harus produktif, aman dari COVID. Ya supaya kita produktif, aktivitas kita bisa kita kembalikan, geliat ekonomi kita bisa berjalan kembali, kita harus aman tentunya dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Dan semua kita harapkan nanti semua fasilitas-fasilitas yang ada itu ya harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Dan sekarang ini pemerintah yang melalui instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 ya Presiden memerintahkan ya bagaimana semua lembaga ya tingkat pusat sampai dengan pemerintah gubernur, bupati, wali kota agar meningkatkan disiplin kepada masyarakat ya tentang pelaksanaan protokol kesehatan ini. Ya, diminta kepada kita semua melakukan upaya secara bersama ya agar masyarakat kita siapapun kita harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Ya nanti diminta juga kepada pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota harus ada produk ya produk hukum yang mengatur pemberian sanksi ya kepada pelanggar-pelanggar yang tidak taat terhadap protokol kesehatan ini. Sanksinya bertahap mulai dari teguran lisan sampai nanti yang tingkat tertinggi adalah ada pemberian hukum pidana dan sebagainya termasuk denda. Itu hal-hal yang penting. Ada pidana juga? Ada. Artinya hal-hal itu penting ya kepada masyarakat kita supaya masyarakat kita nanti ya secara sadar ya jangan sampai melanggar. Ya kalau sudah ada pelanggaran, pengawasan, pemantauan dilakukan oleh tim, ya tentu ini nanti petugas-petugas kita ya bisa untuk lebih keras lagi memberikan edukasi mengajak masyarakat. Ya kalau kamu melanggar, ya kamu akan diberikan sanksi sosial ya sampai dengan denda dan sebagainya. Itu lagi disiapkan. Yang mudah-mudahan Provinsi Bengkulu dalam waktu dekat ini produk tersebut nanti akan segera ada, misalnya dalam bentuk pergub, perda, nanti kalau sudah pergub bisa naik ke perda dan sebagainya. Ini salah satu langkah-langkah yang harus kita lakukan ya supaya nanti disiplin masyarakat kita itu benar-benar nanti tumbuh ya dengan kesadaran sendiri juga melalui pengawasan dari pemerintah melalui tim pengawas dan sebagainya. Baik, pemirsa, kita sudah mendengar tadi penjelasan dari Kepala Dinas Kesehatan bahwa virus COVID-19 ini nyata, ya, bukan rekayasa, bukan mengada-ada, dan bukan pula bahan permainan. Tapi ini nyata, virus ini. Oleh karena itu, tidak ada cara lain bagi kita bahwa kita harus mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ya dalam aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih Pak Kepala Dinas ini sudah memberikan pencerahan dan berbagi ilmu pengalaman kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendoakan bersama supaya daerah kita Provinsi Bengkulu ini bisa cepat meredah ya, sehingga ada penurunan jumlah kasus positif dan bisa terus membaik ke depan. Dan itu semua sangat tergantung pada faktor disiplin masyarakat Pak ya. Baik, terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.